bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya akan membahas tentang fenomena dan tantangan manajemen. Oke, seperti yang kita tahu, fenomena dan tantangan manajemen itu dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah business relationship sebagai dasar business relation management. Yang kedua, international business relation, dan yang ketiga, tanggung jawab di dalam business relation. Di dalam berbisnis, kita akan selalu dihadapkan oleh ancaman. Namun, dari ancaman-ancaman ini kita dapat mengubahnya menjadi peluang yang baik untuk bisnis kita. Terus di dalam bisnis kita tentunya membutuhkan pembeli kan. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita mendapatkan pembeli? Yaitu dengan pemasaran. Oke, kenapa kita membutuhkan pelanggan? Jadi di situ hubungannya dengan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Kita membutuhkan pelanggan untuk menjalankan bisnis kita, dan pelanggan juga membutuhkan kita sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana kita bisa berkembang dengan adanya perubahan zaman? Salah satu contoh caranya yaitu dengan inovasi. Kita sebagai pembisnis, kita harus memiliki inovasi agar bisnis kita terus berjalan. Selanjutnya ada perubahan di bidang pemasaran. Ada 2 perubahan. Yang pertama fokus tradisional, dan yang kedua fokus business relation. Pada tabel yang fokus tradisional itu fokus supplier ada pada pemenuhan kebutuhan, sehingga membuat supplier mencari pembeli agar barang yang mereka punya itu bisa habis. Namun untuk fokus bisnis berfokus pada jumlah pelanggan yang ada. Jadi dari jumlah yang ada ini nanti itu pula kebutuhannya akan dipenuhi oleh kita. Jadi berapa jumlah pelanggan yang ada, maka jumlah kebutuhan yang ada itu juga sama gitu, jadi pas. Selanjutnya ada jenis transaksi hubungan bisnis. Ada 2 jenis transaksi di dalam bisnis, yaitu transaksi sederhana dan transaksi secara kompleks. Kalau di transaksi yang sederhana itu dilakukan secara rutin, namun di transaksi yang kompleks itu berjangka panjang. Lalu ada pula transaksi kombinasi, yaitu antara transaksi rutin atau sederhana dengan transaksi yang kompleks atau relasional secara bergantian. Jadi biasanya ini tuh terjadi secara bergantian. Lalu ada atribut hubungan bisnis. Yang pertama itu isolation, yaitu pelanggan akan datang kembali jika merasakan manfaat dari kita sebagai pemasok. Lalu yang kedua ada creeping commitment, yaitu pelanggan mendapatkan pengalaman dari pemasok. Contohnya kayak pelayanan di toko kita itu ramah dan lain-lain. Selanjutnya ada decision, yaitu pemasok membangun kepercayaan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada lock-in effect, yaitu pelanggan sudah merasakan nyaman dengan yang apa kita sediakan. Jadi walaupun kita membuat kesalahan sekecil apapun, pelanggan akan menghiraukan kesalahan yang telah kita buat.
Oke, selanjutnya ada internasionalisasi hubungan bisnis. Dari zaman yang sudah berubah, zaman yang berkembang ini tentunya mempengaruhi hubungan bisnis juga, terutama perubahan bisnis ke tingkat internasional. Terus pada perubahan zaman tentunya terjadi peningkatan bisnis di dalam teknologi juga. Nah, namun ada faktor yang mempengaruhi, jadi ada 3 faktor. Faktor yang lain mempengaruhi perubahan. Yang pertama, ada tingkat lingkungan perusahaan. Terus yang kedua, ada tingkat hubungan pasar perusahaan. Dan yang ketiga itu tingkat organisasi dan anggotanya itu sendiri. Lalu ada tanggung jawab hubungan bisnis. Nah, tanggung jawab ini diperlukan agar kita dengan mitra itu tidak terjadi crash. Jadi dalam hubungan, dalam bekerja sama itu harus mempertahankan unsur-unsur hubungan bisnis ini agar tidak rusak, dengan cara yang pertama, saling melengkapi antar moral dan keberhasilan ekonomi. Yang kedua, menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan harapan moral. Yang ketiga, itu mempresentasikan hal yang bertentangan. Dan yang keempat, mempresentasikan kasus yang tidak menguntungkan. Jadi dalam hubungan ini, kita di dalam hubungan relasi kita dengan bisnis lain, kita membutuhkan yang diperlukan tanggung jawab kita. Baik, sekian dari saya, terima kasih.